Pertanyaan berikutnya, apakah Ismul Azam itu ada banyak atau hanya satu, yaitu Allah? Pertanyaan berikutnya, apakah berdoa dengan Asmaul Husna itu harus sesuai dengan hajat yang kita inginkan? Ya, ya. Apakah Ismul Azam itu cuma satu atau banyak? Ya. Ismul Azam itu banyak, Bapak Ibu, saudara yang melakukan Allah. Ismul Azam itu setiap nama Allah atau setiap simbol-simbol yang menghubungkan kita kepada Allah, bahkan setiap orang yang di kolbunya ada nama Allah, itu adalah Ismul Azam. Itu sebabnya ketika Sayyidina Ibnu Umar sakit, ya kakinya ada masalah, begitu kalau nggak salah ya di hadisnya, atau dia kepanasan mungkin karena sakit salah satu anggota badannya. Kan kita kalau ada masalah di badan kita bisa bikin meriang. Ya, nggak sembuh-sembuh. Akhirnya ada orang datang ke beliau lalu mengatakan, panggil orang yang paling kamu cintai. Apa jawaban Ibnu Umar? Ibnu Umar langsung manggil, ya Muhammad. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan imam-imam yang lain. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia begitu langsung dia sehat. Langsung dia sehat. Kok bisa? Itulah. Jadi karena nama-nama Allah itu semua ada dalam kalbu Nabi Muhammad. Maka memanggil nama Nabi Muhammad itu membuat orang terhubung langsung kepada Ismul Azam. Inilah rahasianya kenapa dulu di Palembang, di Aceh, di Sumatera, di Betawi ada namanya Ratib Saman. Di Kalsel ya, Banjarmasin, Martapura, sampai ke Sulawesi sana, itu ada yang disebut dengan Samaniyah. Samaniyah ini merujuk kepada imam namanya Muhammad bin Abdul Karim As-Samman. Salah satu guru besar di Madinah yang mengajarkan zikir kolbu. Beliau ini kutub, ya, wali yang sudah tinggi sekali. Ketika ada muridnya mau dirampok orang, itu si murid memanggil ya Saman gitu. Ya Saman itu bukan berarti dia menyembah Syekh Muhammad bin Abdul Karim Saman, tapi dia teringat Syekh Saman, maka dia teringat kepada ajaran Syekh Saman bahwa Allah lah yang maha kuasa, Allah lah yang bantu dia. Nah, ini yang namanya nida dalam bahasa Arabnya. Nida itu tidak syirik, yang syirik itu menyekutukan Allah, menyembah selain Allah. Dulu ada rotib Saman itu ya Saman gitu. Saya masih ingat waktu kecil masih ada orang baca itu. Sekarang kayaknya udah jarang baca itu. Di Betawi juga udah nggak ada kayaknya. Kalau masih ada wallahu alam. Dulu di Jakarta itu Kiai Mughni ya, wallahu taala alam, itu sekarang ilmunya di mana, terkubur di mana, saya tidak tahu lagi ya. Jadi Ismul Azam itu Asmaul Husna, semua Asmaul Husna adalah Ismul Azam. Tapi semua Asmaul Azam itu terkumpul pada nama Allah. Nah, tapi nama Allah itu kan juga alif lam lam ha itu intinya ada di hu, tapi juga ada di alif. Nah, nanti itu ilmunya panjang lagi, dan itu harus ketemu lah. Kalau saya nggak bisa mengobrol ya, nah saya akan melanggar adab kalau bahas itu. Ya, nah, maka ada zikir hu. Hu itu ya ujung dari nama Allah, dan hu itu kan ada wawunya nanti. Huwa, dia itu Allah ya, yang luar biasa itu. Oke, jadi Ismul Azam ini saya tutup pertanyaannya ini dengan dialog antara Imam Abul Hasan Syazili dengan muridnya. Jadi Imam Abul Hasan ditanya, apakah Ismul Azam itu? Lalu beliau menjawab, Al-Wali, wali Allah. Ya, waliullah. Juga ada Imam Junaid ditanya, ajarkan aku dong, wahai Imam Junaid, Imam Abu Yazid, maaf ya. Wahai Abu Yazid, Bayazid, alimni Ismul Azam. Ajarkan aku Ismul Azam. Abu Yazid ini emang dasar orang yang sangat suka. Kamu minta diajarkan nama yang agung. Azam, Azam artinya nama yang agung. Ya udah, kamu kasih tahu dulu kepadaku Ismallahil Asghar, ya. Nama Allah yang kecil.
Kalau kamu tahu nama Allah yang kecil, nanti kamu tahu nama Allah yang agung. Ya nggak bisa jawab orangnya, akhirnya nggak jadi deh ya. Berarti inti dari Ismul Azam itu mengenal rahasia nama, gitu. Dan apakah mesti kita minta kepada Allah sesuai dengan hajat kita lalu dikaitkan dengan nama? Itu bisa. Tapi dengan adab yang tadi bahwa kita bukan memberitahunya, kita justru sedang bermanja-manja kepadanya. Ya lanjut Bu Baby.